Kalau security bertanya, mau jenguk siapa Pak? Semua yang sakit nunggu tengok. Kau udah lama kau jadi satpam sini, pernah kau tengok mereka ini? Bapak kau marah-marah, begitu Ustaz Somad tadi. Ustaz, nanti kalau habis ceramah ini kami bawa ke rumah sakit umum Arifin Ahmad ya. Boleh, saya bilang. Sampai di rumah sakit Arifin Ahmad, disambut mereka saya, dipakaikannya jubah yang kancingnya di belakang. Wah, memang dalam hati saya, memang Ustadz hebat lah aku ini memang. Rupanya disitulah penyakit menular semua. Patut orang itu tak mau masuk. Ini hari apa ini? Hari Sabtu, besok hari Ahad, hari libur. Bawa anak ke mall, bagus. Bawa anak ke danau buatan, bagus. Bawa anak ke alam maya, tak salah. Tapi bawa anak ke panti asuhan belakang rumah makan Koki Sunda. Berapa anak ibu? 3. Bawa ke sana. Bawakan nasi kotak. Assalamualaikum Bapak panti asuhan Fajar Harapan belakang Koki Sunda. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim di sini Pak? Pesan Ustaz Somad katanya saya mau kasih makan anak yatim. Ada kira-kira 100 orang. Semua mau Bapak kasih? Enggak, 3 orang aja. Mungkin kita mampu kan? Bawakan 3 bungkus. Bapak sebungkus, anak sebungkus, anak yatim itu sebungkus. Makan sama dengan mereka. Maka kau akan mendapati rahmat kasih sayang Allah di sana. Almarhumah orang tua saya pergi ke pasar pagi Arengka membeli daging, dipotongnya tipis-tipis, dimasaknya rendang di rumah. Habis itu dibawanya ke kampung Kenduri dalam setahun 2 kali, 6 bulan sekali. Kata saya sama adik saya, cemana biar supaya dia tak balik kampung. Kita bilang kita sibuk tak bisa ngantar. Iyalah, aku tak bisa mak, jadwal ceramah aku penuh. Kata adik saya, aku pun tak bisa juga, aku sibuk. Rupanya dia pergi ke Akap naik bis sendiri. Umurnya 70 tahun. Untuk berbagi sedekah makan. Sekarang baru saya faham. Sejak dia meninggal sampai sekarang tak pernah putus membagi sembako 300 paket sejak 18 Maret 2019 sampai 2024. Udah berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun tak pernah putus sedekah tiap bulan. Ada memang orang yang sedekah 5 tahun, tapi bukan 5 tahun, 5 tahun sekali. Pas mau nyalek sama mobil keadaannya, itu banyak juga yang sedekah 5 tahun sekali. Baru saya paham. Banyak hal yang saya pahami setelah meninggal. Oh, ini rupanya yang dilakukannya dulu. Dulu asal ada penceramah datang ke kampung kami, pasti disuruh datang makan ke rumah. Siapa aja penceramah tuh, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah, halal bihalal, pasti disuruh datang ke rumah, disiapkan. Dibentangnya kain putih, nasi, gulai bawang, asam podeh, ikan selais, sambal belacan, suruh makan. Lama saya berpikir, kenapa lah setiap orang datang? Sekarang baru saya paham. Kemana saya pergi, ke Papua, ke Makassar, ke Maluku, ke Ambon, asal habis tausiah, diundang orang itu ke rumah, pas macam yang dibuatnya dulu. Oh, baru kita paham. Rupanya yang dilakukan orang-orang tua kita dulu, itulah yang akan diterima oleh anak-anak cucu kita. Bahkan kita pula yang menolak. Mohon maaf ya Bapak Panitia, kami tak bisa karena sibuk. Karena saya jarang mau datang ke tempat undangan-undangan itu, bukan menolak, karena kita pun tak bisa makan. Asik dipoto. Misalnya mau makan, di kamera dia hidup, ngambil banyak malu. Lebih baik ditolak, bungkus saja lah Pak, kata awak kan.
Itu maksudnya panitia subuh nih kalau ada rencana. Jadi bukan berarti kalau kita kasih makan, kita ngasih makan Tuhan. Makanya dulu ketika ulama itu sampai ke negeri Melayu, bumi lancang kuning ini, mereka dulu ada acara tradisi mengasih makan Tuhan. Pisang 3 sisir, ayam dipanggang, pulut kuning, ada pula digulung pucuk daun yang dikasih tembakau di tepi laut. Daun apa? Daun nipah. Yang bisa menjawab dah tua berarti. Anak kecil, anak-anak muda tak tahu daun nipah. Saya masih kecil dulu sempat merokok daun nipah. Kenapa ada pisang, kenapa ada pulut kuning, kenapa ada ayam panggang, kenapa ada pula rokok bat nipah? Rupanya Tuhan itu merokok. Itu sajen. Ketika ulama datang, dia tidak main petantang petenteng, cabut pedang, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau begitulah ulama dulu datang ke sini, tak Islam kita. Dibunuh mereka langsung mati. Mereka dengan hikmah dirobahnya. Ayamnya tetap, pulut kuningnya tetap, rokok daunnya digantinya dengan bebungkus lebih bagus, tapi bukan untuk Tuhan, untuk jamaah makan bersama. Hadiahnya dikirimkan kepada almarhumah. Jadi banyak orang sekarang menengok, wah itu jamaah Ustaz Somad masih ngirim sajen lagi. Mana ada kami ngirim sajen? Kalau memang hantu itu pun tak dapatan lagi sekarang. Kalau dulu masih ada lagi hantu makan pulut, sekarang kata hantu, aduh kami pun tak dapat lagi. Itu maka banyak hantu itu mengamuk. Anak SMP kerasukan setan, kenapa? Mengamuk hantu itu tak dapatan lagi. Datanglah mufti kerajaan Siak, menengok tradisi orang Melayu kalau mau membuka kebun, menggali lubang tanah, dimasukkan kepala kambing. Kata mufti, kenapa engkau masukkan kepala kambing ke dalam tanah nih? Untuk menjamu jembalang tanah tuh. Karena kalau tak dijamu jembalang tanah nih, hantu tanah mengamuk. Ulama dulu cerdas, tidak main hadis kullu bid'atin dhalalah. Apa kata dia? Oh, masukkan aja darahnya ke dalam. Karena tak boleh makan darah. Darah itu najis. Masukkan aja darahnya ke dalam, habis itu timbun. Kepalanya tuh, kepalanya gulai. Oh, kami takut memakannya tuh. Kalau kau takut, saya memakan. Itulah asal muasal setiap ada acara yang makan kepala kambing pasti ustaz. Saya lama dulu berpikir, kenapa lah setiap acara kepala kambing pasti dikasih ke saya. Rupanya itu ceritanya dulu. Takut masyarakat itu memakan kepala kambing karena itu dulu dipersembahkan untuk hantu. Mengusir hantunya bukan dengan dikasih kepala kambing, diratipkan. Makanya rokan hulu, rokan hilir ada namanya ratik toga. Ratik toga itu, ratib itu maksudnya rutin dibaca. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa ratib itu kuat? Mengusir hantu mesti kuat. Pernah Bapak Ibu menengok orang baca ruqyah pelan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata hantu, kau serius apa tidak ini? Kalau membacakan ayat kursi mengusir hantu, mau kan begitu bacanya. Saya kebetulan dewan juri musabaqah tilawatil Quran Indragiri Hulu di Rengat. Menginaplah di hotel di Pematang Rebah. Pagi-pagi pas mau sarapan dipanggil sama ustadz, Somad sini. Ada pula ngajak sarapan. Apa habis waktu? Ada pula orang ngajak sarapan pagi ini. Saya pun datang. Ada apa? Rupanya ada satu qari'ah itu yang kerasukan. Oh, saya tengok orang itu meruqyah gitu. Allahu la ilaha illallah. Saya dekatkan, karena tak mahram tak boleh dipegang. Kalau laki-laki pegang kepalanya. Saya dekatkan, saya baca ke telinganya.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sadar dia, sehat. Begitu membaca ruqyah. Sesudah anak gadis itu sadar, saya pula yang takut. Takut saya biasanya kalau sadar kan dinikahkan sampai mengobatinya kan. Maka sejak itu tolong kalau ada jangan panggil lagi saya. Lama-lama nanti silap juga saya nanti. Ama alimta annaka law at'amtahu, kalau kau kasih makan orang miskin tadi, kalau kau kasih makan anak yatim tadi, kau akan dapati aku di sana. Bukan zat Allah dari situ, bukan badannya dari situ. Nauzubillah, maksudnya kau mendapat rahmat kasih sayangku karena kau sudah berkasih sayang pada hambaku yang tak makan. Ustaz, saya sedih kali Pak Ustaz, saya dapat kabar Ustaz Somad pergi umroh akbar bulan Oktober ke Makkah. Saya tak bisa Pak Ustaz. Itulah adilnya Allah, kalau kau ada duit pergi kau ke Makkah, tapi kalau kau tak ada duit, Allah bukan tinggal di Ka'bah, Allah tak bertempat. Allah mawujud bila makan, Allah ada tanpa tempat. Lalu bagaimana cara kita supaya bertemu dengan Allah? Ada orang sakit, jenguk. Ada orang tak makan, kasih makan. Allah tidak menutup pintu rahmatnya bagi orang yang susah tak berduit. Allah maha adil. Jadi balik dari sini nanti, jenguklah orang sakit. Rumah sakit di Jalan Sudirman ada, Jalan Narengka ada, datang aja ke sana. Kalau security bertanya, mau jenguk siapa Pak? Semua yang sakit nunggu tengok. Kau udah lama kau jadi satpam sini, pernah kau tengok mereka ini? Bapak kau marah-marah, begitu Ustaz Somad tadi. Saya dalam sebulan saya wajibkan menengok orang sakit. Makanya kalau dapat kabar dari Ustaz Al-Nob, Ustaz, ikut dulu jamaah awak kau sakit, ayo awak caliak, pergilah. Oh, waktu sehatnya dulu gagah perkasa, dihormati, dimuliakan orang. Pas kami tengok di ruang ICU, terbuka selimut kakinya, menarikkan selimut pun tak bisa, terbujur kaku. Kita kan spontan menengok lututnya terbuka, langsung kami gedor kaca itu. Mau ngasih tahu orang, datang dokter marah. Kawak katanya kalau dipukul kacanya bergetar ke dalam. Kami bilang itu pahanya terbuka, tutupkan. Udah dibuka. Lama saya temen. Jangankan menyuap nasi, jangankan ceramah, menutup aurat pun tak bisa. Ustaz, nanti kalau habis ceramah ini kami bawa ke rumah sakit umum Arifin Ahmad ya. Boleh, saya bilang. Sampai di rumah sakit Arifin Ahmad, disambut mereka saya, dipakaikannya jubah yang kancingnya di belakang. Wah, memang dalam hati saya, memang Ustadz hebat lah aku ini memang. Wah, habis itu dipersilakan orang itu masuk. Silakan masuk Pak Ustadz. Ruangan kaca, masuk saya sendiri masuk, orang itu tak ada yang masuk. Rupanya disitulah penyakit menular semua. Patut orang itu tak mau masuk. Silakan masuk Pak Ustaz, silakan masuk Pak Ustaz. Masuk saya ke dalam, sunyi sepi. Yang pejabat, yang orang kaya, yang orang hebat, yang orang terkenal, yang duit banyak, yang kebun sawit sejauh mata memandang, yang cincin emas berlian permata segudang, semua terbujur kaku. Tulisannya ICU. Tahu arti ICU? I see you, you don't see me. Ambo bisa mencari awang, awang tak bisa mencari ambo. Suara tak ada, cerita tak ada, ketawa tak ada, menangis tak ada, bergurau. Tolong bacakan doa Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirwafi, bismillahirkafi, bismillahirmuafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa samiul alim. Wa a'udzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammahu min kulli 'ainin lamma. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya dzal jalali wal ikram, ya syafi ya kafi ya muafi isfi mardana. Kalau Bapak Ibu hafal doa-doa pakai bahasa Arab, kalau tak hafal pakai bahasa awak. Ya Allah sehatkan Allah. Jangan kuat-kuat tahu kawan sebelah awak tak tahu doa. Pakai bahasa awak, sehatkan ya Allah, sehatkan.
Kalau memborek kan copetkannya mati. Waktu saya doakan tuh meleleh air matanya. Loh kok menangis dia? Tanya dokter, Pak dokter kenapa dia menangis? Waktu dulu dia sehat, Ustadz datang, dia merespon pakai salam. Waktu dia dulu sehat, Ustadz datang, dia merespon pakai senyum. Waktu dulu dia sehat, Ustadz datang, dia merespon pakai dipeluknya Ustadz. Sekarang dia tak bisa senyum, dia tak bisa memeluk, dia tak bisa menyalam. Respon terakhirnya melelehkan air. Oh, jadi tidak semua orang yang kita datang itu sedih. Itu bukan sedih air mata. Air mata itu terbagi tiga. Yang pertama air mata sedih, yang kedua air mata senang. Kita pun kalau terlalu senang, bahagia menengok Ka'bah, nangis juga. Ada air mata satu lagi. Jadi manusia ini, cairan itu keluar dari badannya karena ada apa nama lubang-lubang nih? Pori. Saya ini kalau lari ini keluar keringat ini pori. Dari pori ini keluar. Ada binatang yang kulitnya tak berpori. Jadi cairan itu keluar dari satu lubang di dekat mata. Nama binatang itu buaya. Jadi dia kalau menangis, dia kalau keluar itu bukan menangis, maka disebut air mata. Nah, nyambung itu enaknya kita. Kalau connect antara ustadz dengan jamaah itu memang. Sampai jam berapa nih Ustaz Allah? Hah? 6.25 habis itu sholat isyraq. 6.5 sholat sunat isyraq. Habis sholat sunat isyraq 2 rakaat baru kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Habis itu kabar ada acara sarapan bersama di rumah masing-masing. Ya Adam, ini Allah berkata, ya bena Adam, astasqaituka falam tusqini. Aku minta minum tapi kau tak kasih aku minum. Mana mungkin Allah minum? Ya Rabbi wa kaifa asqika usqika wa anta rabbul alamin. Bagaimana mungkin aku mengasihi kau minum? Kau kan tak minum. Istasqaka abdi, ada hambaku yang minta air minum. Pak, minta air minum Pak. Falam tusqihi, tapi kau tak ngasih dia minum. Ama innaka law saqaitahu, andai kau kasih dia air minum, wajadta dzalika indi, maka pasti kau dapati aku di sana. Maka siapapun tamu yang datang ke rumah, yang pertama kasih minum. Tuh, siapapun tamu datang kasih minum. Siapkan itu, apa nama tempat air minum pijit-pijit itu? Termos, dispenser, freezer, apapun. Saya pergi ke Kalimantan, di depan rumah bapak orang kaya Kalimantan ini dibelinya kulkas yang airnya tak beku, airnya cuma dingin saja. Siapapun yang lalu lalang bisa mengambil air dingin depan rumah. Gelasnya tak hilang karena dikasihnya gembok pakai rantai besi. Saya pergi pula ke Malaysia, ada satu lemari tinggi berlobang-lobang isinya air. Siapa aja mau mengambil air, begitu diambil botol nih, muncul botol yang baru. Sedekah untuk almarhum. Datang saat ummi matat, emak saya mati, afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah sampai tak pahalanya? Kata Nabi, sedekah kau air. Apa sedekah yang paling afdal? Suqyal ma, bersedekah air minum. Bapak Ibu, nanti pergi ke jembatan Leton, tahu Leton kan? Habis jembatan Leton terus dapat simpang apa namanya? Jangan bingung lagi. Dapat simpang bingung tuh belok kiri, cari TPU Palas. Sebelum TPU itu 200 meter ada tertulis YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bawa beras ke sana, bawa air minum ke sana, kasih ke anak-anak penghafal Quran. Sudah berapa lama pondok nih? Sudah 4 tahun gratis, tis. Dari mana duitnya? Sebulan 5 titik pengajian Jumat, khutbah Jumat
sore Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh. Semua duit ini tadi malam masuk TV kan, TV One. Wow, Ustadz Somad tadi malam di TV One. Itu semua duitnya diserahkan ke pesantren Alas. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Supaya apa? Supaya turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Anda ke TPU, singgahlah ke YTWU. Kalau sudah ke TPU, jangan lagi datang ke YTWU, karena kami tak menerima hantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini yang Ustaz yang sampaikan subuh tadi itu hadisnya sahih atau tidak sahih? Ada dalam kitab Sahih Muslim. Yang paling tinggi Sahih Bukhari, di bawah Sahih Bukhari Sahih Muslim. Nama lengkapnya Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Isi hadisnya 7.000 hadis. Oh, macam mana membaca 7.000 hadis nih Pak Ustaz? Sudah dikhatamkan di pesantren Nurul Azhar Palas, dibimbing oleh Syekh Abdul Mun'im bin Siddiq Al-Ghumari dari Maroko, Syekh Zakaria Talib dari Makkah. Dua orang syekh didatangkan, dibacakan di depan ahli hadis, dikhatamkan, dan yang mengikutinya 80 pesantren dari Aceh sampai ke Ambon. Orang Aceh datang ke Riau, orang Ambon datang ke Riau, orang Sulawesi datang ke Riau, mau mengambil sanad hadis Sahih Muslim melalui Nurul Azhar. Doakan supaya Nurul Azhar ini tetap bisa berkembang baik. Punya Ustadz Somad? Bukan, punya orang Riau, karena di situ tak ada namanya, tak ada Yayasan Abdul Somad, enggak. Yayasan Nurul Azhar. Kenapa mengambil Azhar? Karena mengambil barokah nama Al-Azhar. Kenapa dibuat di Palas? Karena kebetulan tanah orang yang mewakafkan itu di Palas. Kenapa tak buat di Kota Pekanbaru? Tak ada orang Pekanbaru ngasih tanah. Masa begitu banyak orang Pekanbaru yang kaya-kaya ini tak ada ngasih tanah? Ada beberapa titik. Sudah akad, sudah dipoto, sudah keluar suratnya, sudah menangis pula kami di rumahnya. Habis itu besok telepon ke Kanwil Badan Pertanahan Nasional. Assalamualaikum Pak Kanwil, ya tolong cek koordinat tanah wakaf kami, semalam baru dapat akad. Mohon maaf Ustaz Somad, ini tanah 5 surat tumpang tindih, pusat kota Pekanbaru. Kami pasanglah baleho tanah Yayasan Tabung Wakaf Umat, akan sholat Idul Adha, imam dan khotib Abdul Somad. Langsung pegawai wali kota nelpon, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Itu tadi kami tengoklah dulu baleho gambar Ustaz di tanah itu. Iyo, itu tanah Pemko Pak Ustaz. Hah? Tanah Pemko. Panggil kami ke rumah, cuman situ tanah aku biar iko kami dapat iko tanah bermasalah Pak Ustaz. Coba kenapa Pak Haji ngasih kami tanah bermasalah? Karena bermasalah itulah maka kami kasihkan Pak Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Ini yang Ustaz ceritakan ini nyata. Enggak percaya sama mau tanya sama Ustaz. Oh Ustaz lah Pak. Ya. Tahunya kau akan ada masalah kau katanya poinnya. Tanah yang luas-luas di Pekanbaru ini, siapa orang kaya-kaya Pekanbaru yang punya tanah luas 1 meternya 10 juta? Mati. Kenapa semangat betul Ustaz nyebut mati? Tidak sakit hati yang mau di tanah kita jadi. Yang kayo-kayo mati. Pejabat-pejabat mati, wali kota yang dulu menjabat mati, gubernur-gubernur mati. Tanah mana yang mengalir? Belikan untuk tanah wakaf Masjid Al-Ikhlas. Ingat, malaikat maut sudah mendarat. Salat sunat Isyraq 2 rakaat. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.